Sementara itu, sebuah studi menyebut puluhan ibu rumah tangga dan anak-anak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terinfeksi HIV. Diduga akibat suami yang kerap bertransaksi seks lewat aplikasi di ponsel. Pemerintah pun didesak agar menonaktifkan aplikasi yang kerap dimanfaatkan untuk transaksi prostitusi. Lembaga Kajian Strategis Lekas menemukan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor. Setelah sebelumnya sebaran virus mematikan HIV ini melalui jarum suntik, kini penyebaran HIV menyerang pria atau suami yang kerap bertransaksi open BO memanfaatkan aplikasi chat mesum. Temuan ini dibuktikan dengan hasil survei Lekas dengan banyaknya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bogor. Saat ini sudah mencapai 42 kasus yang terjadi pada suami yang sering jajan di luar atau berhubungan intim bukan dengan istrinya. Untuk angka ibu rumah tangga yang di kabupaten ada 42 kasus ibu rumah tangga. Kalau anak balita sekitar puluhan. Kalau secara medis, secara program HIV melalui transmisi seksual. Seksual bebas gitu. Ada pertukaran tadi lah. Selain 42 ibu hamil terinfeksi HIV, dalam kasus ini juga ada puluhan anak-anak yang baru lahir mengidap HIV. Untuk itu pihak Lekas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi kasus HIV yang terus meningkat. Terlebih lagi dengan maraknya transaksi prostitusi atau yang lebih dikenal dengan istilah open BO melalui aplikasi chat. Lekas juga berharap Kementerian Kominfo dan pihak terkait menonaktifkan aplikasi chat tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah bukan rahasia jika media sosial kerap dijadikan sarana melakukan aktivitas prostitusi. Bahkan sejumlah akun secara terang-terangan membuka jasa layanan prostitusi. Sayangnya selain minim pengawasan prostitusi melalui media sosial, syarat praktik trafficking hingga kriminalitas. Media sosial terus berkembang pesat menjadi sebuah kebutuhan terutama berkaitan dengan gaya hidup masyarakat. Tak hanya sekadar gaya hidup hingga tempat bertukar informasi, media sosial kini bahkan digunakan sebagai sarana melakukan transaksi prostitusi. Ironinya, prostitusi online yang lebih dikenal dengan istilah open BO atau booking order kini semakin menjamur, bahkan di kalangan generasi muda. Bahkan untuk mengakses layanan prostitusi di dunia maya pun terbilang mudah. Hanya dengan memasukkan kata kunci open BO maka akan muncul tampilan foto-foto perempuan muda yang siap dipilih sebagai teman kencan. Ada cara-cara yang instan yang dia tempuh, sehingga dengan cara-cara yang singkat, cepat, dia merasa mudah, akhirnya memanfaatkanlah teknologi tadi ya untuk melakukan penawaran, mengiklankan yang bentuknya adalah seksual prostitusi. Dan ini sekarang sangat marak sekali dengan berbagai banyak aplikasi yang memang sudah disediakan. Fenomena prostitusi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Prostitusi sendiri merupakan persoalan klasik dalam masyarakat yang dalam perjalanannya kian sulit diberantas. Apalagi dalam prostitusi konvensional sudah beberapa kali dilakukan razia, bahkan penutupan, namun pergerakan prostitusi justru kian marak. Kini prostitusi konvensional justru mulai merambah media sosial. Sayangnya hingga kini institusi penegak hukum seolah terbatas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap akun-akun yang terindikasi melakukan prostitusi hingga pornografi. Sebenarnya bukan sangat sulit diberantas bahwa politik hukum kita sebenarnya sudah ada. Sewaktu ada kitab undang hukum pidana, sudah mengatur untuk itu. Sudah ada undang-undang ITE, sudah ada undang-undang pornografi. Sebenarnya 3 undang-undang regulasi ini bisa mencegah orang untuk tidak berbuat itu, karena di situ ditujukan kepada setiap orang, ya kan? Setiap orang yang menawarkan, bukan hanya jasa, bukan hanya mucikari, siapapun yang membuat, ya kan? Membuat, memproduksi, menawarkan, mengiklankan, maka dikatakan setiap orang atau badan hukumnya, gitu loh. Faktanya, selain fenomena open BO, media sosial juga marak dengan konten. Ya, puluhan ibu rumah tangga dan ibu hamil di Bogor tertular HIV dari suami yang sering memesan pekerja seks melalui aplikasi chatting. Nah, untuk membahas temuan ini telah bergabung bersama kami Bapak Muhsin Zainal Abidin, Direktur Lembaga Kajian Strategi atau
Lekas. Selamat siang. Selamat siang. Pak Muhsin, selamat siang. Pak. Iya, Ya, Pak. Bang, ini dari studi Lekas ini 85 ibu rumah tangga anak-anak di Kabupaten Bogor ini terinfeksi HIV karena akibat suami yang kerap bertransaksi seks lewat aplikasi OpenBO. Ini sebenarnya tepatnya berapa jumlahnya dan ini studi dilakukan berapa lama? Ya, kita memang sebagai penggiat HIV di Kabupaten dan Kota Bogor, seiringnya berjalannya waktu, ternyata angka kasus HIV itu sekarang menyebar ke populasi umum. Bisa dikatakan masyarakat umum, ibu rumah tangga, balita, anak kecil, anak muda, yang tadinya lebih tendensius ke populasi kunci. Nah, otomatis kalau ibu rumah tangga yang kerjanya cuma ngurusin suami, anak, istri di rumah, itu dia tidak pernah kemana-mana, kan setia dengan suaminya, ternyata tertular HIV. Itu faktanya kita temukan sekitar di Kabupaten 42 ibu rumah tangga positif HIV dan puluhan anak positif HIV. Nah, itu penularan HIV sekarang mayoritas itu melalui transmisi seksual. Itu faktanya, atau melalui seksual bebas. Dimungkinkan besar ketika ada ibu rumah tangga atau ibu hamil positif HIV, tertular virus HIV, itu dimungkinkan besar dari suaminya. Ya, kemungkinan berarti kan tanda kutip nakal. Ya. Bisa dia melakukan seks bebas. Itu. Oke, ini memang berarti diasumsikan bahwa memang karena suaminya yang bekerja di luar seperti itu ya Pak. Tapi apakah suaminya ini mendapatkan HIV itu dari sekitar wilayah Bogor atau dari luar, itu apakah sudah dikaji? Ya, kita indikasi besarnya, indikasi dari itu adalah bisa mereka itu melakukan seks bebas transaksi bisa di wilayah sekitar Kabupaten Bogor, Kota Bogor, atau di luar kota. Kalau dari angka kasus yang kita temukan, ibu-ibu rumah tangga itu suaminya yang suka keluar kota, yang 3-4 hari bahkan seminggu gitu. Itu memang beresiko tinggi untuk penularan HIV. Karena kan dalam program HIV juga ada namanya high risk man, lelaki beresiko tinggi. Salah satu kategorinya adalah yang kerja di luar kota lama, tidak ketemu istrinya, kan gitu. Akhirnya kemungkinan besar cari pasangan seks di luar istri, kan. Oke, Pak Muhsin, ini apakah demografinya apakah menengah ke bawah sampel yang diambil atau bagaimana? Lalu apakah ini masih terus dilakukan pengkajian sehingga bisa ditemukan angka yang mungkin lebih banyak atau bagaimana? Ya, kalau yang kita temukan adalah rata-rata menengah ke bawah. Nah, makanya ketika dari ibu rumah tangga atau angka kasus yang kita temukan itu juga rata-rata menengah ke bawah. Mereka sangat memprihatinkan ketika suaminya sudah meninggal dulu. Kan gitu. Anaknya juga ada ketika dites ketularan juga positif HIV. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kondisi ini gitu. Oke, Bang Muhsin, pengen tahu ditarik ke belakang apa yang akhirnya menginisiasi Abang dan kawan-kawan untuk melakukan kajian seperti ini. Apakah memang ada kasus meninggal atau bagaimana? Ya, kita memang sudah sejak lama aktif di penggiat HIV di kota dan Kabupaten Bogor. Nah, dari analisa kami awal, karena kita tadinya sukarelawan HIV, kita menganalisa nih di Bogor angka kasus banyak. Akhirnya kita lakukan sosialisasi, kita ajak masyarakat, kita kerjasama dengan layanan HIV, puskesmas, rumah sakit supaya melakukan tes HIV. Akhirnya kita galakan, terjaringlah angka kasus itu, termasuk rumah tangga. Oke, dan ini mungkin bisa berkembang seperti itu ya, Bang. Lalu pasti
Ya, betul. Oke, ini apakah benar bahwa memang kajiannya ini terkait dengan aplikasi yang memudahkan para suami-suami ini untuk kasarnya open BO atau transaksi prostitusi, Bang? Nah, kalau keterkaitan dengan sekarang semakin maraknya aplikasi online dalam proses prostitusi, transaksi seks, itu kan fenomena baru-baru ini. Kami kan gitu, mengetahui akan terjadinya itu, karena kami juga melakukan penjangkauan sosialisasi program penanggulangan HIV terhadap wanita pekerja seks yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor. Jadi mengetahui adanya proses micet atau proses transaksi online ini. Dan ini juga sebetulnya untuk penggiat HIV ini jadi kendala kita untuk melakukan sosialisasi terhadap tanda kutip wanita-wanita pekerja seks. Karena itu harus kita jangkau, kita kasih sosialisasi, harus kita arahkan untuk tes HIV. Itu kita sudah sampai seperti itu melakukan. Nah, ini ketika adanya transaksi atau prostitusi online ini mempersulit kita juga untuk menjangkau mereka, untuk memantau mereka supaya tes kesehatan dan sebagainya. Gitu. Ini pemerintah pusat didesak untuk lebih keras menutup aplikasi Open BO ini menguat. Namun apakah cukup untuk memperlambat mata rantai penularan HIV? Karena memang kan aplikasi ini adalah perkembangan dari konvensional seperti itu. Apakah memang menutup aplikasi ini bermanfaat bagi memutus mata rantai atau mungkin mencegah atau mengurangi penularan HIV? Bang? Bang, nampaknya kami kehilangan. Siap. Iya, siap. Ya, sudah mulai normal kembali koneksi ya, Bang. Bang, apakah apakah dengan penutupan aplikasi ini bermanfaat bagi pemutus mata rantai penularan HIV, Bang? Ya, itu karena salah satu itu jadi kendala kita untuk kita melakukan program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Karena kalau selama ini kita bisa sosialisasi ke wanita-wanita pekerja seks langsung, ada di mana kan gitu. Apalagi kalau ada lokalisasi, kita lebih gampang datang sosialisasi penyuluhan HIV, tes HIV. Sekarang dengan adanya transaksi melalui online, micet dan sebagainya, itu sangat sulit dilacak oleh kita, jadi kendala. Ketika ini misalkan prostitusi online ini dibekukan kan gitu, diblokir, ini jelas ada manfaatnya buat lebih kita mempermudah melakukan sosialisasi terhadap populasi kunci tersebut dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Itu. Bang Muhsin, ini kan kita tahu prostitusi ini salah satu pekerjaan yang paling tua di dunia, jadi susah untuk dibasmi. Lalu atas apa yang dilakukan kawan-kawan di Lekas terkait dengan edukasi terhadap HIV sendiri, atau mungkin terkait dengan Open BO itu sendiri? Kita coba melakukan terus berbagai terobosan kita supaya bisa masuk ke kelompok mereka gitu. Tujuannya untuk apa? Mengajak mereka supaya berubah, terutama perilaku kesehatan. Karena riskan mereka itu beresiko tinggi tertular HIV/AIDS. Nah ini, kita melakukan terobosan dengan cara kita mendatangi mereka, kita pendekatan persuasi, bahkan ada dari komunitas mereka sudah kita jadikan peer edukator atau kader, teman sebaya, pendidikan sebaya, supaya kita bisa masuk ke kelompok mereka. Nah itu sudah kita lakukan. Gitu Pak. Itu salah satu terobosan yang kita lakukan. Karena ini udah mengkhawatirkan kan angka kasus, dan mayoritas angka kasus sekarang adalah melalui transmisi seksual. Entah itu seksual bebas dengan perempuan lagi, dengan mungkin komunitas lainnya. Bang Muhsin, ini dari sampel yang diambil rata-rata rentang umur berapa sih, Bang? Apakah masih umur 20 sampai ke 30 atau bagaimana, Bang? Kalau secara umum angka kasus yang terjadi mayoritas dari usia produktif.
Dari 18 sampai 40 usia produktif itu ada dan kebanyakan. Oke, ini masih di Kabupaten Bogor atau sudah meluas ke Bogor Kota, Bang? Kabupaten Bogor, Kota Bogor, bahkan Jawa Barat tuh, Pak. Oh gitu. Rata-rata sekarang angka kasus itu rata-rata dari termasuk teman-teman itu juga di nasional kita ada jaringan juga. Itu rata-rata di usia produktif sekarang angka kasus terjadi HIV. Oke. Terakhir Bang Husin, ini kerjasama dengan Pemkab Bogor seperti apa? Apakah Pemkab mengetahui hal ini lalu ada responnya atau malah menutup pintu terhadap kawan-kawan dari Lekas atau LSM lainnya? Sangat responsif, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kita sudah kerjasama karena kita juga butuh mereka untuk akses layanan. Ketika kita mengarahkan supaya bisa akses tes HIV, karena satu-satunya cara mengetahui seseorang positif HIV atau tidak hanya tes HIV, tes VCT, voluntary counseling testing, itu harus juga kita kerjasama dengan pemerintah setempat, dengan dinas kesehatan, dan itu yang melakukan kebijakan terhadap layanan-layanan supaya bisa melakukan tes HIV baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu sangat-sangat kooperatif, sudah sangat bagus. Tinggal terus ini kita bisa kolaborasi semua SKPD, pemangku kebijakan memperhatikan ini, dan juga kolaborasi lintas sektoral. Semua harus bahu-membahu ini untuk penanggulangan HIV/AIDS. Karena ada target ending AIDS 2030 supaya ini bisa tercapai juga, baik di Kabupaten Bogor, Kota Bogor maupun wilayah yang lain di Indonesia. Oke, Bang, terakhir dari saya ini, apakah sudah masuk status darurat atau belum di wilayah Kabupaten Bogor atau Bogor Kota sendiri? Yang jelas sudah mengkhawatirkan ini angka kasus kan, karena ini kan mata rantai bagaikan fenomena gunung es. Satu orang terpapar aja dimungkinkan besar 100 orang di belakangnya terpapar. Ini teori dalam program penanggulangan HIV seperti itu. Fenomena gunung es, makanya ini sudah mengkhawatirkan menurut saya. Karena dimungkinkan besar, semakin kita sosialisasikan dan galakan tes HIV, akan semakin diketemukan angka kasus terus. Betul, Karena kan ini kan prosesnya lama. Baik, terima kasih Bang Muhsin Zainal Abidin, Direktur Lembaga Kajian Strategi, telah berbincang bersama kami pada siang hari ini. Salam sehat selalu, Bang.